bahwa itu yang akan terjadi. Jadi any advice you receive is not guaranteed. Jadi jangan salahkan orang itu kalau ternyata tidak demikian. Kemudian broker Anda itu adalah agen. Dan sebagai seorang agen, dia punya kewajiban yang diatur oleh undang-undang untuk melakukan perintah atau permintaan yang Anda sampaikan yang sudah dia setujui. Kalau Anda suruh beli, lalu dia setuju untuk membelikan, maka dia punya kewajiban untuk berusaha memenuhi itu. Karena dia adalah agen Anda. Jadi to act in your best interest. Kemudian yang ketiga, brokerage firms, perusahaan sekuritas itu juga adalah perusahaan yang bertujuan untuk cari untung. Jadi keuntungannya itu didapat dari komisi. Ya, didapat dari komisi. Dan ada banyak terjadi perselisihan antara investor dan perusahaan sekuritas karena investor merasa rugi gitu ya. Nah, kalau ada kasus begitu, biasanya waktu ada tanda tangan kontrak, membuka account di perusahaan sekuritas itu, biasanya ada dispesify kalau ada perbedaan pendapat, apa langkah-langkah yang akan diambil untuk solve problem tadi ya. Biasanya akan dibawa ke arbitration. Oke, ada dua jenis account. Ini yang sekarang sebagai bagian dari proses strategi investasi Anda harus memilih, saya mau membuka account di brokerage itu, membuka cash account atau margin account. Kalau cash account itu, maka sekuritas yang Anda beli itu full in cash. Ya. Tapi kalau Anda pakai margin account, maka pembelian saham yang dilakukan menggunakan margin account itu sebagian menggunakan cash, sebagian menggunakan pinjaman. Ya. Jadi misalnya Anda beli saham, sebagian saham itu dibeli pakai cash Anda, sebagiannya lagi didanai dari pinjaman. Ya, dan ini disebut dengan short selling. Ya, disebut dengan short selling. Short selling itu resikonya tinggi. Jadi margin account ini resikonya tinggi. Cash account itu resikonya relatif lebih rendah dari margin account. Oke? Ini gambaran dari cash account. Anda buka sebuah account, Anda depositkan uang, bilanglah $10.000, lalu dari account itu Anda beli 100 lembar saham Nordstrom dengan harga $63 per lembar. Anda juga bayar komisi 50, berarti cash account Anda ini terdiri dari dua sekarang. Anda membeli saham sebesar 6.300, ya, 6.300, lalu cash Anda tinggal 3.650. 50-nya kemana? Oh, itu dibayar komisi. Jadi tersisa cash 3.650 dan ada saham Nordstrom sebesar 6.300. Dan ini kalau Anda punya cash account. Bagaimana dengan margin account? Dalam margin account, pembelian saham itu didanai dari dua sumber. Cash yang Anda masukkan dan pinjaman. Ya, kalau Anda meminjam tentu Anda diharuskan bayar bunga. Dan bunga yang dibayar itu didasarkan kepada apa yang disebut dengan call money rate. Jadi call money rate ini adalah tingkat atau suku bunga yang dibayar oleh broker ya kepada peminjam uang supaya dia bisa pinjamkan itu kepada Anda. Ya, jadi kalau saya seorang broker lalu bilanglah Injili ini adalah klien saya, lalu Injil bilang, oh, saya mau buka margin account. Buka margin account. Jadi saya kenakan biaya bunga. Berapa suku bunganya? Untuk saya pinjamkan dana ini kepada Injili, saya harus pinjam uang juga. Jadi waktu saya pinjam uang ini, tergantung saya di charge berapa, suku bunganya berapa. Itu yang menentukan suku bunga yang saya charge kepada Injili. Jadi biasanya suku bunga saya charge kepada Injil ini lebih tinggi dibanding suku bunga yang saya bayar ke sana.
Karena saya mau cari untung juga kan. Kalau call money rate-nya 10%, saya charge in Geely 11%, supaya saya ada untung 1%. Boleh ya? Kemudian, ya jadi itu yang disebut dengan call money rate. Coba orang lihat contoh sebuah margin account. Ini dengan menggunakan konsep balance sheet. Misalnya Anda membuka sebuah margin account, lalu Anda membeli 1.000 lembar saham Pfizer. Harga per lembarnya $80, lalu Anda punya 18.000. Ya, 18.000 Anda punya, tapi untuk beli 1.000 lembar dengan harga 80, ini 80 kali 1.000 kenanya 80.000. Nah, ini you buy 1,000 shares at 80 per share. Berarti 80 kali 1 kan 80. Jadi harusnya 80.000. Tapi ini agak salah ini. Berarti ini harus at $24 a share, gitu ya. Ini yang benar. Jadi ada kesalahan data di PowerPoint ini. Jadi Anda beli 1.000 lembar Pfizer dengan harga $24 per lembar. Dengan demikian total transaksinya 24.000. Anda hanya punya 18.000, jadi Anda pinjam sisanya. Jadi Anda pinjam sebanyak $6.000. Ini yang Anda pinjam. Dengan demikian, Anda punya margin. Anda punya margin itu adalah cash yang Anda taruh dibandingkan total transaksinya, total pembelian, itu 24.000, jadi margin Anda itu 75%. Ini balance sheet-nya. Anda punya 1.000 share Pfizer, ini di bagian aset, sebesar 24.000. Lalu di bagian liability and equity, Anda punya margin loan, ini pinjaman Anda, pinjaman margin Anda 6.000. Lalu equity Anda, modal Anda 18.000, totalnya 20. Ini Anda punya balance di balance sheet ya. Jadi Anda pinjam 6.000, 18.000 Anda punya modal, lalu Anda punya aset adalah 1.000 lembar Pfizer. Oke, jadi itu contoh balance sheet-nya. In a margin purchase, dalam pembelian margin seperti yang terjadi di sini, the minimum margin that must be supplied is called the initial margin. Jadi margin minimum yang harus dibuat pada waktu buka account itu disebut dengan initial margin. Nah, dalam kasus ini initial marginnya itu adalah 75%. Misalnya perusahaan BMI, oh Anda mau buka account, margin account berdasarkan data Anda, aset yang Anda miliki, history Anda punya margin account, kita require initial marginnya 75%. Oke. Jadi dia bukalah, dia taruh 18.000, dia beli 24.000, ada initial margin 75%. Lalu ada juga margin kedua yang disebut dengan maintenance margin. Maintenance margin ini adalah margin yang harus ada agar supaya margin account itu bisa tetap hidup. Kalau margin berjalan jatuh di bawah maintenance margin, maka terjadilah apa yang disebut dengan margin call. Yaitu Anda diminta untuk memasukkan tambahan uang supaya margin berjalan Anda jangan jatuh di bawah maintenance margin. Contoh, misalnya ya, waktu Anda mau buka sebuah margin account, Anda diharuskan punya initial margin 50%, berarti 50% cash, 50%-nya pinjaman. Lalu account Anda itu maintenance marginnya 30% atau margin berjalannya 30%. Harus. Tidak boleh jatuh di bawah itu. Jadi sekarang sebuah perusahaan namanya Miller Moore Enterprise, sahamnya $50. Anda punya cash 20.000. Lalu Anda ingin beli sebanyak mungkin atau Miller Moore. Sebanyak mungkin yang diizinkan oleh margin account ini.
Jadi kalau Anda punya $20.000, berarti kan initial marginnya 50%, berarti sisanya itu 50% yang sisa itu pinjaman. Dengan demikian, Anda membeli total 40.000 saham MOA. Anda beli 40.000 total. 20.000, setengah itu 50% didanai dari ekuitas Anda, modal. 20% itu didanai, 50% lagi didanai dari pinjaman. Lalu Anda beli saham MOA sebesar 40.000. Ya. Jadi ini balance sheet Anda pada waktu Anda mulai. Ya, ada WA 40.000 aset, ada liability and equity 20.000 pinjaman, dan ada modal Anda 20.000. Sekarang, jangan lupa ini sekarang initial marginnya terpenuhi ya, 50%, 50%. Tapi setelah berjalan, Anda harus mempertahankan margin berjalan sebesar 30%. Setelah Anda beli, ternyata harga saham WA jatuh 35%. Oh, bayangkan ya, dari harga 50 jatuh sebanyak 30%, 35%. Jadi, kalau harga sahamnya jatuh sebesar jatuh ke 35, berarti sekarang saham Anda, aset Anda ini tinggal berapa? Aset Anda ini tinggal 20.000, ya, jatuh dari 50 jatuh ke 35. Jatuh ke 35, 20.000 atau 40.000 dibagi 50, berarti Anda beli sekitar 800 lembar saham ya. Jadi Anda punya sekarang nilainya itu bukan lagi 40.000, tapi nilainya tinggal 28.000. Ya, karena 40.000 turun sebanyak 35, turun dari 50 ke $35, berarti nilainya sekarang tinggal 28.000. Ya, nilainya sekarang tinggal 28.000. Nah, margin Anda itu, uang Anda itu dari kan pinjaman 20.000, nilai WA itu sudah 28.000, berarti kapital Anda itu tinggal 8.000. Tinggal 8.000. Nah, sekarang Anda bisa hitung Anda punya margin baru 8.000 dibanding 28, berarti margin Anda sudah 30%. Sudah di bawah 30%, yaitu 28,6. Sekali lagi ya, 35 dibagi 50 itu berapa persen? Ya, 35 bagi 50. Harga awalnya kan 50. Jadi 35 bagi 50, 70%. Jadi berarti nilai sahamnya sudah jatuh dari 100% jatuh ke 70%. Jadi tinggal berapa sekarang? Tinggal 35. Ya, 35. Jadi kalau dia 70% sekarang, 70% dikalikan 40.000, lagi ya, saya tunjukkan ini pakai ini. Jadi tadinya kan 50, turun menjadi 35. Berarti terjadi penurunan sebanyak 15. Ya, 15. Dari 50 jadi 35. Nah, 35 dari 50 itu berapa persen? 70%. Nilai sahamnya tadinya 40.000. Berarti sekarang 70% itu tinggal 28.000. Ini ya, 28. Nah, sekarang Anda pinjam 28 ini, Anda pinjam 20.000 tidak bisa berubah karena Anda pinjam 20.000. Berarti modal Anda yang turun dari 20 menjadi 8.000. Gitu ya. Jadi sekarang margin Anda sudah bukan lagi 20.000 bagi 40.000, tetapi margin Anda sekarang adalah 8.000 bagi 28. Gitu ya. Jadi 8.000 dibagi 28.000, margin Anda hanya 28,6%.
dan ini lebih rendah dibanding maintenance margin. Maintenance margin harus 30%. Ya. Jadi di bawah maintenance margin. Oleh karena sudah di bawah maintenance margin, maka Anda ditelepon. Dan ini disebut margin call. Anda ditelepon bilang, masukkan uang tambahan supaya margin Anda at least 30%. Jadi mesti tambah doi. Anda harus tambah uang supaya margin Anda naik at least 30%. Naik setidaknya 30%. Gitu ya. Itu yang disebut dengan margin call. Oke, ini contoh lain. Nah, contoh lain margin ya. Anda punya 30.000 dalam sebuah margin account. Initial marginnya 60%. Ya. 60% initial marginnya yang diharuskan. Dengan demikian katanya Anda jadi Anda punya 30.000 dolar dan margin initial marginnya harus 60%. Kemudian Anda bisa beli 50.000 dolar saham. Kenapa 50.000? Oleh karena initial marginnya kan 60%. Jadi 30.000 ya. Kenapa? Bagaimana Anda tahu bisa beli saham senilai 50.000? 30.000 dibagi 60%, dapatnya 50.000. Jadi kalau Anda beli saham 50.000 dengan uang 30.000, ini sudah memenuhi margin, initial margin yaitu 60%. Boleh? Lagi ya. Jadi Anda punya 30.000 dalam sebuah margin account, initial requirement-nya 60% initial margin. Berapa total nilai saham yang bisa Anda beli? Dihitung sebagai 30.000 dibagi 60%. Dengan uang 30.000 dan initial margin 60%, Anda bisa beli total saham sebesar 50.000. Jadi 30.000 uang Anda dan 20.000 itu pinjam dari broker. Oke. Sekarang, misalnya Anda punya interest yang di-charge oleh broker Anda adalah 6%. Oke. Sekarang Anda beli 1.000 saham Coca-Cola dengan harga 50 dolar per share, berarti total aset saham Coca-Cola yang Anda pegang adalah 50 dolar kali 1.000, 50.000. Seandainya tidak ada dividen dan borong rate Anda itu masih 60%, ya. What is your return? Berapa keuntungan Anda kalau dalam 1 tahun Coca-Cola naik 60 dolar, dari 50 naik menjadi 60, ya. Dan berapa keuntungan Anda atau kerugian Anda kalau Coca-Cola harganya naik jadi 60, tapi Anda tidak pakai pinjaman, tidak pakai margin account. Maka Anda boleh hitung ini dengan menggunakan apa? Dengan Anda bisa pakai Excel untuk bikin perhitungan ini ya. Saya tunjukkan. Ya. Jadi sekarang aset di sini liability and equity. Ya. Aset Anda ada 1.000 lembar kali 50. Lalu Anda punya, sorry di sini Anda bilang Coca-Cola saham. Lalu di sini Anda bilang margin loan, pinjaman margin ya. Margin loan itu adalah 40%.
Ini adalah 50.000 kali 40%, gitu ya. Sementara ekuitas Anda atau modal Anda adalah 50.000 kali 60%. Gitu. Anda punya modal. Jadi total sekarang, total asetnya adalah 50.000. Dan di sini total liability equity adalah juga 50.000. Begitu ya. Oke, kalau Anda sudah dapat seperti ini, sekarang 1 tahun kemudian, 1 year later, harganya sudah naik jadi $60. Gitu ya. Di sini harga aslinya 50. Ya, $50. Di sini sudah naik jadi 60. Oke. Bagaimana balance sheet Anda 1 tahun kemudian? Dan apa posisi margin Anda 1 tahun kemudian? Coba kita hitung. Ya. Jadi Anda beli sekarang, Anda kan beli 1.000 lembar. Harganya sekarang sudah jadi 60. Jadi aset Anda sudah jadi 60.000. Margin loan Anda tetap 20.000. Pinjaman Anda tetap 20.000, tidak berubah. Tapi ekuitas Anda sekarang sudah naik. Karena sahamnya sudah naik menjadi 60.000. Ya. 60.000 berarti selisihnya itu adalah 36.000. Sorry. Ini ekuitas Anda adalah sebesar, oke, ini ekuitas Anda sebesar aset kurang liability, gitu ya. Kurang liability. Ekuitas Anda adalah 60.000, ya, kurang margin loan, jadi ekuitas Anda sekarang 40.000. Coba lihat di sini dia punya margin berjalannya ya. Margin berjalannya 30.000 dibagi aset 50.000, jadi margin berjalannya 60%. Berapa margin berjalan sekarang? 40.000 bagi total aset. Oh, margin berjalannya sudah naik. Sudah menjadi sekitar 67%. Itu bagus kan? Nah, tapi di sini Anda punya gain berapa? Ya, Anda punya gain di sini dari 40.000 kurang 30.000, tetapi Anda bayar bunga. Anda membayar bunga sebesar 6%. Berarti ada 6% kali pinjaman Anda berapa? 20.000 pinjaman Anda. Itu ya. Berarti Anda bayar bunga sebesar, gain Anda sebesar 8.800. Kenapa? Karena ada bayar bunga. Ya. Coba saya hitung lagi ya. Jadi gainnya adalah 40.000 kurang 30.000, tapi bukan pure gain. Anda masih harus bayar bunga. Bayar bunganya adalah 6% kali pinjamannya 20.000. Jadi bayar bunga 1.200, berarti net gain Anda punya keuntungan bersih adalah 10.000 kurang 1.200. Jadi keuntungan bersih sebesar 8.800. Ini ya. Jadi ya Anda pinjaman tapi itu mengurangi Anda punya keuntungan bersih. Kalau Anda tidak pakai, kalau Anda tidak menggunakan margin account, bagaimana? Nah, ini case yang ditanyakan di ini kan. Kalau Anda tidak pakai margin account, keuntungan Anda seperti apa? Lebih besar atau lebih kecil? Gitu ya. Kalau Anda tidak pakai margin account, keuntungannya tentunya menjadi lebih besar. Coba tolong lihat kalau Anda tidak pakai margin account. Saya ambil data yang sama, ya.
Saya buka di sheet yang baru. Oke. Jadi kita tidak pakai margin account. Berarti ekuitas Anda full, gitu ya. Ekuitas Anda full 50.000, ya. Sorry, margin loan zero. Ya, Anda tidak pakai margin, ekuitasnya Anda full 50.000. Oke, 1 tahun kemudian naik 60, margin loan Anda 0, karena Anda tidak pinjam ya. Ekuitas Anda sekarang 60.000. Keuntungan Anda sekarang berapa? 60.000 kurang 60.000, keuntungan Anda 10.000. Apakah bayar interest? Tidak, karena tidak ada loan. Jadi energi Anda 10.000. Jadi lebih menguntungkan kalau Anda tidak pakai tidak pakai margin account, Anda punya neto keuntungan lebih banyak. Anda tidak harus bayar bunga, gitu ya. Oke. Jadi 2 skenario itu sudah saya ilustrasikan di situ ya. Jadi ini saya sudah tunjukkan tadi ya. Jadi your return is 8.800 ya. Jadi coba balik lagi. Anda punya keuntungan kalau pakai margin account adalah 8.800. Berapa rate of return-nya? Rate of return-nya adalah ya 8.800 dibagi ya 8.800 dibagi 30.000 itu uang yang Anda tanamkan, gitu ya. Jadi 8.800 dibagi 30.000 itu uang yang Anda investasi. Jadi Anda punya rate of return sebesar 29,3%. Ya. Kalau Anda tidak pakai margin account, Anda gain 10.000, tapi berapa Anda punya rate of return? Rate return Anda adalah 10.000 dibagi berapa investasi Anda tadinya? 50.000. Anda punya rate of return itu lebih kecil. Gain-nya besar, tapi rate of return-nya hanya 20%. Jadi, Anda lihat margin account itu beresiko karena Anda bisa kena margin call. Tapi rate of return-nya lebih tinggi. Karena hanya dengan 30, Anda bisa dapat 8.800, itu 29,3%. Kalau Anda tidak pakai margin account, gain Anda 10.000, tetapi rate of return-nya hanya 20%, karena 10.000 dan Anda investasi 50.000. Ya, jadi bisa lihat ya, ternyata lebih menguntungkan kalau Anda investasi dengan menggunakan margin account, tetapi resikonya juga naik. Itu sebabnya Anda perlu memikirkan likuiditas Anda dan seterusnya. Kemampuan Anda untuk mengambil apa? Ambil resiko. Oke, sekarang how low can it go? Seberapa jauh ini harga saham Coca-Cola bisa jatuh sampai Anda kena margin call, gitu ya? Kita pakai contoh lain. Seandainya Anda beli saham Pepsi Cola, Pepsi, ya, 300 lembar, harganya 55 per lembar, total cost-nya 16.500. Anda punya uang 9.900. Oke, kita bikin lagi ini case yang baru. Ya, Pepsi Company. Ya. Anda buka margin account. Saya pinjam dari sini saja. Supaya tidak ketik terlalu banyak lagi. Taruhlah namanya Pepsi gitu ya. Pepsi, oke, ceritanya adalah Anda beli 300 lembar harga 55. Ya, jadi harga di sini 55 ya.
harga 55 dan Anda beli 300 lembar. Jadi dengan demikian 300 lembar kali $55, 16.500, lalu Anda punya uang 9.900. Ini cash Anda. 9.900. Berarti Anda harus pinjam perbedaan antara 16.500 kurang 9.900 ya. Gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini, margin berjalan Anda itu atau initial margin Anda itu adalah sebesar 60%, ya. Oke, so your initial margin is 60%. Nah, Anda pinjam dari broker sebanyak 6.600 supaya Anda bisa beli. Seandainya maintenance margin Anda 40%, ya, pada harga berapa Anda akan kena margin call, gitu ya. Seandainya initial marginnya itu minimal, ya, kita lihat sini 40%, maka harga saham dari Pepsi jatuh sampai di berapa baru Anda akan kena margin call, gitu ya. Jadi berapa harga saham Pepsi, lalu Anda akan kena margin call. Cara hitungnya adalah begini, ya, jumlah lembar saham kali harga kurang jumlah yang dipinjam dibagi jumlah saham kali harga. Ya, nah, ini sekarang ini harga ini kan belum jelas. Ini P ini harga berapa baru Anda kena margin call. Jadi rumusnya harus dirubah menjadi jumlah yang dipinjam dibagikan lembar saham dibagikan 1 kurang maintenance margin. Oke, jadi ini rumusnya jumlah yang dipinjam. Oke, saya taruh di sini rumusnya. Pinjam dibagi saham, lembar saham, oke, dibagikan dengan, jadi ini jangan lupa harus pakai tanda apa? Tanda kurung. Dibagikan 1 kurang maintenance margin. Ya. Jadi ini rumusnya. Jumlah yang dipinjam bagi lembar saham dibagikan 1 kurang maintenance margin. Gitu. Oke, kalau begitu berapa harga saham Pepsi lalu Anda kena call margin? Ya. Ini perhitungannya. Anda akan kena call margin kalau pinjamannya 6.600 dibagi lembar saham 300 lembar dibagi 1 kurang 40%. Jadi pada waktu harga saham jatuh ke 36,67 Anda kena call margin. Jadi kan Anda beli dengan harga 55. Kalau sahamnya jatuh ke 36,67 Anda akan ditelepon diminta untuk memasukkan tambahan uang supaya margin Anda tetap 40%. Gitu ya. Supaya margin Anda tetap 40%. Oke. Itu bagaimana margin account bekerja, gitu ya.